Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal uji emisi. Ya, uji emisi ini apa ya? Banyak sekali faktor yang perlu dipertanyakan. Keefisiensiannya, manfaatnya apa terutama lah ya. Mungkin ada yang ngomong bahwa uji emisi itu fungsinya adalah untuk mengurangi polusi kota Jakarta. Tapi ya, ini masalahnya adalah karena standar yang dipakai untuk uji emisi itu bisa dibilang sangat ringan. Motor yang terawat, motor yang nggak penyakitan, itu dijamin bebas, bisa dijamin lulus uji emisi. Motor-motor yang nggak lulus itu ya motor-motor yang misalnya kena fuel dilution, kena bumper oli, kena apa jenis ring pistone gitu ya. Jadi yang sering kena itu adalah mereka-mereka yang oli mesinnya pakai oli mesin dealer, oli mesin yang kualitasnya rendah gitu ya. Penulis nggak bilang yang murah, karena ya ironinya justru oli mesin yang harganya di bawah 50.000 yang menurut penulis bagus. Pengecualian ya cuma dari Fastron ungu, FK Pau Ester, Ravenol TSI, Ravenol VST, Castrol GPS, pemaneh. Kebanyakan malah oli-oli rekomendasi penulis itu kurang dari 50.000. Win Formula, Kirange, GGI B40, Meseran SE40, Meseran B40 itu ya kan oli termasuk di bawah 50.000. Kalau mereka yang oli mesinnya pakai yang itu kemungkinan bakal lulus karena oli tersebut daya perlindungannya bagus, nggak aus. Kecuali memang mesinnya wis kadung aus dari awal, itu beda lagi. Tapi ya kalau lihat standar lah, orang ngomong polusi lebih baik, tapi ya buktinya ada yang motornya Supra Fit ya tahun 2010, ada yang motornya RX King atau Satria 2T itu ternyata bisa lulus tuh ya. RX King 2 tak motor berasap lulus tuh uji emisi, karena uji emisinya sendiri sudah apa ya, sudah pakai acuan tersendiri. Jadi angka kelulusannya beda-beda untuk motor produksi tahun ini gitu ya. Kalau di mobil malah lebih banyak lagi pembagiannya. Mobil yang cc-nya besar itu malah lebih mudah lulus daripada yang cc-nya kecil. Walau memang harus diakui kalau untuk mobil standarnya jauh lebih tinggi daripada motor. Jadi limitnya untuk mobil jauh lebih rendah. Tapi bisa dilihat bahwa limitnya mobil diesel ya, itu dibuat lebih mudah daripada limitnya mobil bensin. Nah, ini apa maksudnya? Kalau memang tujuannya mengurangi polusi ya harusnya standarnya dibuat sama. Kendaraan cc kecil, kendaraan cc besar dibuat sama-sama sulit untuk bisa lulus. Tapi yang terjadi adalah kendaraan cc-nya besar
tetap gampang lulus sih. Terus apa maksudnya gitu loh, karena kan uji emisi tersebut tidak membuat orang untuk punya kendaraan yang emisinya minim. Karena nggak apa-apa punya kendaraan cc besar yang emisinya parah, tapi yang penting mesinnya wis nggak vampir oli gitu aja, wis cukup sudah. Jadi entah apa maksudnya nyuruh orang harus uji emisi dulu gitu ya. Kalau dari sisi manfaatnya hampir nggak ada bedanya dengan sebelumnya. Yang nggak lulus mungkin cuma orang yang kerjanya tiap hari di jalan yang pakai olinya oli dealer ya, karena dibohongi sales oli. Pakai oli yang kualitasnya rendah walau harganya super mahal juga bisa. Selain itu nggak ada manfaat, karena kebanyakan kendaraan akan lulus. Jadi pertanyaan, mengapa ketika standar dunia sudah menentukan nguji itu pakai standar Euro ya, sementara yang dilakukan pemerintah masih pakai prosen-prosenan ya. Walau sebenarnya negara lain juga ada yang begitu juga, pakai prosen bukan pakai euro. Karena kalau pakai euro 3, euro 4, euro 5, euro 6, 7 gitu ya. Cara pengukurannya kan pakai gram per kilometer ya. Jadi ada berapa gram polusi asapnya di sekian kilometer. Jadi sudah nggak pakai persentase lagi, karena kalau persentase kan ya jelas ya angkanya cuma dari total keseluruhan. CC nya besar nggak ketahuan polusinya parah ya, karena persen. Terus aneh juga ya, karena di Indonesia upaya mengurangi polusi kok caranya seperti itu. Caranya kok nggak kayak di luar negeri misalnya ya, yaitu dengan membatasi kendaraan baru. Jadi kendaraan baru yang boleh dijual itu dikasih ultimatum, tahun segini sudah harus euro 5, sudah harus euro 6, kayak di India sekarang. Kendaraan-kendaraan baru itu sudah euro 6, sudah bukan 3 lagi ya, wis sampai angka 6. Tentu kalau euro 6 artinya standarnya jauh lebih ketat daripada standar euro 3. Bahkan untuk bahan bakarnya pun ada khusus. Bahan bakarnya nggak pakai sembarangan. Bahan bakarnya juga harus memenuhi standar euro juga. Di Indonesia ya mungkin itu ya alasannya nggak menerapkan euro 3, euro 4 dan seterusnya. Cara lain pakai kendaraan listrik ya, didorong pakai kendaraan listrik. Masalahnya kendaraan listrik itu problem utamanya dari jarak jangkau dan top speed. Terus harga ya, walau mungkin harga beli sekarang mahal, harga spare partnya kan nggak ada diskon masih, terutama soal baterai ya. Jadi kalau kita lihat pasar-pasar motor listrik bekas, harganya kan ancur-ancuran ya, dijual harga 3 juta, 1,5 juta, padahal motornya cuma 3 tahun 5 tahun gitu ya. Motor masih muda-muda sudah 1,5 juta, 3 juta, padahal harga barunya berapa? Motor bensin harga tahun 2010 ya, 10 tahun lebih, itu harganya ya nggak akan turun banget lah, apalagi kalau motornya motor populer.
harga masih bisa 6 gitu ya, 5 6 gitu. Mungkin ya ada yang apa mengeluh bahwa polusi di Jakarta sudah berlebihan. Yang jadi pertanyaan adalah apakah memang polusi tersebut sumbernya dari kendaraan? Karena yang namanya kendaraan sekarang kan betul-betul betul-betul tinggi sekali kan standarnya, sudah Euro 3. Nah, yang lain-lain gimana? Kayak genset, kayak mesin-mesin pabrik yang ada di sekitarnya Jakarta. Apa mereka sudah memiliki standar yang jauh lebih tinggi? Apa mereka sudah pakai misalnya Euro 3 atau sekelasnya? Kita ngomong mesin pabrik ya. Terus apa mana ya yang bisa membuat polusi besar-besaran tuh? Kapal laut, apa mana? Kalau truk, rasanya uji kir itu sudah bisa cukup ya, karena kan rasanya nggak mungkin lah orang biasa karyawan dari kantor-kantor gitu pakai truk ya. Yang pakai truk kan biasanya niaga. Nah kalau niaga kan sudah ada kir gitu ya. Nah kenapa nggak diterapkan di kir itu saja, nggak usah sampai ke kendaraan umum ya, nggak usah sampai yang sepeda motor, mobil penumpang gitu ya. Kenapa kok nggak spesialis truk-truknya saja itu saja yang dibatasi polusinya? Karena toh yang polusinya paling besar ya dari kendaraan besar. Kenapa kok nggak dari truk-truk saja yang misal umur lebih dari sekian tahun nggak boleh masuk Jakarta? Tapi ya lagi-lagi tetap jadi pertanyaan, apa benar sih polusi itu disebabkan oleh kendaraan? Karena kalau dari sumber informasinya ya, polusi itu kayaknya bukan dari kendaraan ya yang besar itu. Tapi ya sayangnya nggak ada data, nggak ada yang meneliti mungkin ya. Asal ngomong aja semua. Dan rasanya keberadaan dari uji emisi sendiri ya seperti penulis sebut tadi, karena 95% itu lulus, nggak bakal merubah keadaan. Yang 5%-nya nggak lulus, itu pun hanya perlu mengeluarkan usaha sedikit lah ya. Misal ganti ring piston, pakai aditif apa, SADO SGR atau apa. Karena biasanya nggak lulusnya cuma beda angka kecil ya, bukan angka besar. Yang nggak lulus gara-gara knalpot racing tinggal pakai knalpot orinya saja. Jadi kalau dibilang usaha untuk mengurangi polusi ya penulis nggak yakin itu efektif. Yang pertama standarnya terlalu rendah. Yang kedua adalah ya hampir nggak ada bedanya dengan tanpa adanya uji emisi tersebut. Sia-sia lah. Mungkin ada yang ngomong global warming, emisi karbon lah. Nah kalau itu menurut penulis sudah berlebihan, karena itu kan ya sampai sekarang ya bukti adanya pengaruh buruk serat karbon itu minim sekali ya. Tidak pernah ada yang bisa membuktikan bahwa karbon itu membuat bumi makin panas, ataupun membuktikan bahwa usaha mengurangi karbon itu ada efeknya dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Daerah-daerah yang kena kena hujan angin, kena kemarau, masih tetap aja kemarau walau sudah melakukan usaha mengurangi emisi karbon.
Jadi wes sia-sia lah ngomong mengurangi emisi karbon, tapi ternyata tetap aja nggak ada peningkatan. Jadi ya hasilnya sekarang upaya untuk mengharuskan uji emisi itu memberatkan konsumen, memberatkan pemilik kendaraan, tetapi secara manfaatnya hampir nol. Sayangnya kebanyakan kebijakan pemerintah itu seperti itu ya. Di atas kertas kelihatan hebat sekali, tapi ketika diterapkan nggak ada hasilnya. Mungkin ya bisa jadi ini cuma apa ya, usaha untuk biar naik pangkat aja ya, biar terkesan ada upayanya, biar terkesan ada kayak berusahanya mengeluarkan kebijakan itu hanya untuk biar dipuji atasan, dapat peluang untuk naik pangkat. Wes itu toh. Sementara hal-hal yang lebih penting enggak dipertimbangkan, karena ya misalnya gak ono untungnya untuk jabatan dia. Jadi enggak memikirkan secara globalnya, tapi hanya memikirkan gimana caranya dia itu bisa naik pangkat. Kayaknya kok kesannya seperti itu. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.